Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji, memuliakan Tuhan kita melalui ibadah Passion pada malam ini. Untuk itu, mari kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Namamu, Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah Juru Selamat kami. Marilah saudara-saudara, pada malam hari ini kita menyatukan segenap hati dan dengan sepenuh iman percaya kita mengadakan malam Passion mengenang saat-saat terakhir Yesus Kristus di dunia ini, menjelang hari kematiannya di kayu salib Golgota. Mari kita saat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia,
Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina Parari Kamis.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemur kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan terjemur kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Yesus memberitakan penderitaannya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Kitab Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan menjadi percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka yang bernama Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa?" Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata,
jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kitab Yohanes 11 ayat 47 sampai 53, Matius 26 ayat 5. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku diterus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Maria meminyaki kaki Yesus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. 6 hari lagi sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak itu pun semerbak di seluruh ruangan rumah itu. Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang mengambil uang yang disimpan dalam kas dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku ini selalu ada pada kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Markus 14 ayat 8 sampai 9. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel."
Yesus menemukan seekor kedelai muda dan ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak kedelai." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Yohanes 12 ayat 12 sampai 15, Lukas 19 ayat 39 sampai 40. Kita bernyanyi. Muliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Yudas Iskariot menjual Yesus, persiapan makan Paskah. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Lukas 22 ayat 3 sampai ayat 6. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Matius 26 ayat 17 sampai 18, Markus 14 ayat 13 sampai ayat 17. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 2.
turun terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia." Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua hal ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yohanes 13 ayat 2a tambah 4 sampai 17. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 4, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Di kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah
Yudas Iskariot dirasuki iblis. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah dia?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Injil Matius 26 ayat 21 sampai 26. Injil Yohanes 13 ayat 23 sampai 27 dan ayat 30. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, kita nyanyikan ayat 1. Yesus menetapkan perjamuan. Yesus memberitakan penyangkalan Petrus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya
yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Markus 14 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Matius 26 ayat 30 sampai dengan 31 dan 33. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 34. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Ku pegang selalu, maka aman dan berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pasion ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 18 ayat 31 sampai ayat 34 dengan satu tema, Via Dolorosa berujung kebahagiaan. Via Dolorosa berujung kebahagiaan. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkannya. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam Pasion ini, kalau di gereja lain dikatakan Rabu Abu, tapi di dalam pemahaman GKP istilah itu tidak ada. Bahkan di Alkitab pun tidak ada itu. Itu menyangkut soal tradisi yang dipahami oleh sebahagian orang. Kalau kita tadi mendengarkan narasi pertama sampai ke narasi 10, demikian juga nyanyian pertama sampai nyanyian untuk menghantar khotbah ini, semuanya kita diajak untuk mempersiapkan, melihat bagaimana penderitaan itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi orang-orang percaya. Bahkan perjalanan itu dikatakan istilahnya Via Dolorosa. Kata Via berarti jalan, Dolorosa artinya penderitaan dan kesedihan yang begitu mendalam. Jadi Via Dolorosa adalah jalan yang menempuh penderitaan, jalan nagok haberniton. Itulah yang ditempuh Yesus. Itulah yang dijalani oleh Yesus. Mulai dari Yerusalem sampai ke Golgota. Bahkan kalau kita lihat pemahamannya secara teologis, dikatakan seperti ini, bahwa Via Dolorosa itu adalah jalan pengorbanan, jalan ketaatan kepada Allah, dan jalan keselamatan, di mana dikatakan penderitaan Yesus berujung kepada keselamatan manusia melalui kematian, melalui kebangkitannya. Ini menunjuk kepada jalan yang dilalui Yesus menuju salib. Bahkan tidak ada, saya rasa, manusia di dunia ini yang sejak dari kelahirannya terus dihantam oleh penderitaan, terus diikuti oleh penderitaan. Bahkan penderitaan lebih berpihak kepada dia daripada yang lain-lainnya. Coba siapakah orang di dunia ini yang akan lahir di kandang domba selain daripada dia yang penuh dengan Via Dolorosa itu untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di dalam pelayanannya pun dia selalu terintimidasi, ditolak. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan pada saat ini kepada kita, Bapa dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang secara manusiawi dan dunia ini, jika kita lihat, jalan ini tampak sebagai jalan kesalahan, kesakitan, kehinaan, dan jalan teladan bagi orang percaya yang mengikut Yesus. Dikatakan harus siap memikul salib. Dan Yesus berkata itu, jika engkau mau mengikut aku, pikullah salibmu, sangkallah dirimu.
Namun dalam rencana Allah, justru disitulah letak kemenangan dan kebahagiaan itu. Jika Yesus tidak menjalani Via Dolorosa itu, jika Yesus tidak menjalani penderitaan itu, jika Yesus tidak terhina, jika Yesus tidak disalibkan, jika Yesus tidak mati, maka dipastikan proyek keselamatan yang Tuhan nyatakan gagal di tengah-tengah dunia ini. Gagal, tak ada artinya. Makanya kita lihat bahwa rencana Allah itu tidak terletak hanya di dalam penderitaan itu, tidak terletak hanya di dalam kesengsaraan itu, tapi dikatakan justru kesengsaraan itu adalah pintu yang begitu luar biasa untuk melihat kemenangan dan juga kebahagiaan yang sejati. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah kamu mempercayai Dia. Kita mungkin hanya bernyanyi hening cipta, dimulai, selesai, pulang. Tapi saat ini kita tidak diajak untuk hening cipta, tapi kita diajak bagaimana melihat penderitaan itu menjadi kemenangan, menjadi kebahagiaan bagi orang-orang percaya. Dan kita lihat dari semua rangkaian yang terjadi kepada Yesus, tidak ada Dia yang tidak tahu, tapi semua itu tahu dan dinyatakan Dia. Dia tidak mau sembunyi-sembunyi, Dia tidak mau berdalih-berdalih satu dengan yang lain. Tapi dikatakan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi, namun Ia tetap berjalan ke Yerusalem. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana keselamatan. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanya di zaman kita ini, tentunya penderitaan yang kita alami berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau penderitaan di zaman Yesus mungkin berbeda dengan sekarang. Tapi satu hal, semua itu bisa menggambarkan soal Via Dolorosa bagi orang-orang percaya. Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita renungkan. Yang pertama adalah penderitaan yang dijalani, yang dilakukan, bahkan yang sedang dinyatakan oleh Yesus. Dikatakan itu adalah sebagai cara untuk menguji nyatakan rencana Allah. Biarpun penderitaan itu sering tidak yang dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya seperti ini, jika kamu ugal-ugalan naik mobil atau naik sepeda motor, kau tabrakan kan, jangan kau katakan itu kehendak Tuhan, itu kehendakmu itu. Contoh itu ya. Tapi dikatakan di sini Yesus menguji nyatakan penderitaan itu adalah sebagai rencana Allah. Itulah dikatakan Yesus, sesungguhnya kita ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang manusia, tentang digenapi. Yesus tahu persis itu harus. Tapi kenapa itu yang harus jalan terakhir untuk menyelamatkan kita, memberikan kebahagiaan bagi kita? Mengapa kesenangan? Tidakkah Tuhan itu Maha Kuasa yang bisa melakukan itu segala-galanya? Tapi Yesus mau menegaskan bahwa perjalanan ini adalah penggenapan nubuat. Itulah ada pernah viral di YouTube dari Yedis TV yang mengatakan Yesus tersalib karena rencana iblis. Ini kebodohan ini. Sejak dari awal Tuhan mengatakan bahwa anak manusia itu akan menderita, akan dihina, akan diolok-olok demi keselamatan dunia ini, demi keselamatan orang-orang percaya. Hingga ada di situ soal intervensi sibulis. Itu. Coba kita merenungkan pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidakkah hidup kita ini
bisa dikatakan Via Dolorosa yang penuh luka dan kesulitan. Dan di beberapa segmen tertentu selalu saya bertanya demikian, kira-kira di posisi manakah kita yang paling dekat kepada Tuhan? Di posisi sukacita atau di posisi mengalami duka cita? Orang mengatakan apa? Dalam posisi duka cita. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita mencari duka cita. Tapi ketika itu datang, hadapi. Karena itu adalah salah satu pintu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk melihat akan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan kepada kita pada saat ini adalah jalan penderitaan, niata dan fakta, bukan opini dalam kehidupan kita. Ia akan diserahkan, ia diolok-olok, ia dihina, ia diludahi, disesah, dibunuh, disalibkan, mati. Yesus menggambarkan begitu detailnya penderitaan itu di hadapan Dia. Yang aturannya itu kitalah yang menanggung dosa kita. Kitalah yang menanggung hukuman itu. Tapi Allah dalam Yesus Kristus mengambil hukuman itu, mengambil penderitaan itu di dalam Via Dolorosa itu. Sehingga Dia sungguh-sungguh biarpun di penderitaan itu dikatakan kepada kita, itu bukan hanya simbolis, tapi itu adalah fakta dan realitas yang terjadi. Karena itu mengikut Kristus tidak selalu mudah, tapi penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Itulah yang kita hadapi sekarang ini. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu penolakan, kesalahan pemahaman, dan penderitaan. Namun penderitaan bersama Kristus tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, di dalam Via Dolorosa ini kita diingatkan penderitaan di dalam Kristus atau bersama dengan Kristus tidak pernah sia-sia, tapi menjadi suatu pintu yang sangat luar biasa untuk menghantar kita kepada kesenangan, kemenangan, dan kebahagiaan. Itu sebabnya dikatakan Via Dolorosa itu berujung di dalam kebahagiaan. Bahkan di dalam kehidupan kita, jika kita menjalani step by step persoalan dalam kehidupan kita, tapi ketika itu selesai, maka kita dihantar kepada kebahagiaan. Tapi jika kebahagiaan menghantar kamu masuk ke penderitaan, itulah hidup yang paling menyakitkan, paling menyedihkan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang ketiga dikatakan, akhir dari Via Dolorosa itu adalah kebangkitan dan kebahagiaan. Akhir dari Via Dolorosa itu adalah kebangkitan dan kebahagiaan. Itu dikatakan pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Ini adalah kunci dari seluruh perjalanan, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi penderitaan bukan lagi akhir, tapi mendatangkan momen yang baru untuk meraih kebahagiaan. Karena dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dia akan mengalami keselamatan, mengalami kemenangan, mengalami kebahagiaan yang tak kunjung berhenti hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Karena itu, Via Dolorosa dalam hidup orang percaya selalu memiliki dan melahirkan harapan. Ingat itu. Karena itu, Via Dolorosa dalam hidup orang percaya selalu memiliki dan melahirkan harapan. Harapan. Air mata bisa berubah diganti menjadi sukacita. Kegelapan akan diganti menjadi terang. Dan salib akan berujung kemuliaan Allah yang sejatinya. Dan salib berujung di dalam kemenangan. Kuasa iblis dan kuasa dosa dan kuasa setan telah dikalahkan. Jadi tidak ada lagi orang yang percaya
yang dikuasai oleh kekuasaan kegelapan, karena mereka telah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Via Dolorosa bukanlah akhir, melainkan jalan awal dan terakhir menuju kebahagiaan sejati. Mengapa? Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Yesus telah mengalahkan kuasa iblis. Dan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dengan kebangkitannya. Yesus telah menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Allah. Ketaatan membawa kita kepada kemenangan. Salib selalu diikuti oleh kebangkitan dan kebahagiaan. Karena itu, Bapa dan Ibu, di Pasion malam ini kita diingatkan jangan takut menghadapi jalan penderitaan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik setiap penderitaan dan proses yang kita hadapi. Karena itu berjalanlah bersama Yesus di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah sakitnya hidup yang kamu hadapi pada saat ini. Hiduplah dalam kepercayaan dan pengharapan bahwa pasti ada kebangkitan setelah Via Dolorosa, dan salib Kristus adalah jaminan bagi kita bahwa dosa kita telah diselesaikan baik kepada Allah dan juga kepada sesama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berjalanlah di tengah-tengah pergumulanmu, berjalan di tengah-tengah penderitaanmu bersama dengan Kristus. Ingat, penderitaan tidak pernah mendatangkan sia-sia, tapi itu mendatangkan kemenangan, kebahagiaan yang sejati bagi orang percaya malam ini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, pada malam hari ini sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih kemurahan yang begitu indah, di mana Tuhan menuntun, melawat, dan mempersekutukan kami umat-Mu pada malam hari ini, hanya untuk melihat pada saat ini bagaimana Via Dolorosa itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Itulah Tuhan yang menjadi milik kami, bagian kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, jikapun kami di tengah-tengah dunia ini mengalami Via Dolorosa sesuai dengan pengalaman dan juga yang saya hadapi pada saat ini, firman-Mu saat ini mengingatkan kami, itu tidak pernah membawakan kami untuk supaya meninggalkan Tuhan, tapi justru itu semua adalah berkat yang sangat luar biasa, karena dengan demikian kami bersama Yesus menghadapi Via Dolorosa itu, Engkau Tuhan menyatakan kemenangan dan sukacita bagi setiap orang percaya. Biarlah itu Tuhan menjadi milik kami semua yang hadir pada saat ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara,
atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Firman Tuhan yang akan membuka hati, pikiran, dan perasaan kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang dibacakan kepada kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita beri persembahan kita dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat Passion. Diserahkan acara ini kepada Mang Guru.